Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daring kali ini saya ingin membahas tentang usaha dan energi. Oke, ya. Sebelum kita bahas mengenai energi, perlu saya bahas dahulu konsep secara fundamental dari usaha. Kita mulai dahulu dari analisa sebuah benda yang bergerak, ya. Sebuah benda bermasa M dikenakan gaya F, ditarik dengan gaya F sehingga benda tersebut berpindah sejauh X, ya. Maka usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan sebuah benda sehingga berpindah sejauh X ini adalah sebesar W sama dengan F dikali X, di mana X itu adalah perpindahan. Berdasarkan bentuk tersebut, maka dapat dikatakan secara matematis usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen gaya dengan perpindahan. Selanjutnya, jika benda itu ditarik dengan gaya F, ya, dengan kemiringan tertentu, dengan kemiringan sudut theta terhadap arah horizontal, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah menguraikan dari gaya tersebut. Karena gaya itu vektor, maka kita harus uraikan sehingga didapatkan F cos theta. Sehingga usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan benda dengan gaya miring, ya, gaya tarik yang membentuk sudut theta sehingga berpindah sejauh X adalah W sama dengan F cos theta dikali dengan X. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah berapa besarnya usaha yang dikeluarkan untuk memindahkan benda pada lintas yang miring. Nah, cara pertama, ya, sama seperti tadi, kita uraikan dulu vektornya. Dalam hal ini adalah gaya F-nya yang arah ke arah sumbu X itu misalkan itu kan F sin theta gitu, ya. Maka besarnya usaha untuk memindahkan pada lintasan miring itu besarnya adalah W sama dengan F sin theta dikali dengan X, di mana X itu adalah perpindahan, F adalah gaya, W itu adalah usaha dengan satuan joule, dan theta adalah sudut kemiringan tertentu. Kita akan membicarakan energi, ya. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang energi kinetik. Energi kinetik. Nah, singkat katanya bahwa energi kinetik ini disebabkan karena adanya gerakan, ya. Karena adanya gerakan, artinya kalau benda itu tidak bergerak maka tidak mungkin ada energi kinetik, gitu. Nah, sekarang kita coba di sini kita gambarkan sebuah ilustrasi benda, gitu kan, yang bergerak mula-mula dalam keadaan diam, jadi V awalnya 0 dalam keadaan diam. Nah, kemudian dia didorong dengan gaya F, gitu kan, sehingga karena didorong dengan gaya F ini, kemudian benda itu berpindah. Nah, kemudian benda ini berpindah. Nah, ini misalkan, ya, berpindah sejauh S, ya. Kita sepakati bahwa S ini adalah lambang dari perpindahan, gitu, ya. Oke. Nah, sekarang gini, ketika dia dalam posisi awal 0 kemudian berpindah, gitu kan, sehingga di sini akan memperoleh kecepatan V, ya, V-nya tertentu. Dia punya kecepatan, gitu. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada, ya, namanya GLBB, gitu, ya. Nah, karena dari diam kemudian bergerak, maka benda ini dikatakan bergerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, S sama dengan atau perpindah sama dengan V0 kali T, gitu kan. Karena dari mula-mula dari diam pasti dia memiliki percepatan bukan perlambatan, sehingga kita kasih tanda positif setengah A T kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 0. Maka di sini, ya, S sama dengan I 0, gitu kan. 0 kali T maka hasilnya 0. Gitu, ya. Ditambah, ya, setengah A T kuadrat. Oke, sehingga S di sini, ya, S atau perpindahannya adalah sebesar setengah A T kuadrat.
Oke, ini kita temukan ya. Nah, kemudian kita percayai bahwa ada kesetaraan antara usaha dengan energi. Jadi ya, ada kesetaraan antara usaha W dengan energi. Ya, begitu juga dengan energi kinetik, bahwa W itu adalah F dikali dengan S. Ya, kemarin ya energi kinetik kita singkat dengan EK. Nah, gitu. Maka di sini kita tuliskan F, S-nya adalah setengah A T kuadrat sama dengan EK. Nah, oke. Nah, menurut hukum 2 Newton, F itu adalah massa kali percepatan, ya. Karena dia bergerak secara ini. Dia bergerak secara horizontal gitu ya. Dari mula-mula kecepatan awal 0 hingga ada kecepatan, berarti ada percepatan. Maka kita gabungkan di sini F-nya itu adalah massa kali percepatan, oke. Massa kali percepatan dikali setengah dikali A T kuadrat sama dengan EK. Nah, gitu. Nah, setengahnya kita taruh di luar dulu. Setengah M gitu. Nah, kemudian A kali A adalah A kuadrat itu dikali dengan T kuadrat sama dengan EK. Itu. Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Itu ya, perubahan kecepatan yang dilakukan dalam waktu tertentu. Maka di sini yang tadi setengah M ini dari setengah M A kuadrat T kuadrat sama dengan EK, maka saya tuliskan di sini EK sama dengan setengah M. Nah, A kuadratnya di sini A kuadratnya kita ganti dengan V dikurangi dengan V0 dibagi dengan T. Gitu. V dikurangi dengan V0 kita bagi dengan T. Nah, ini ada kuadratnya. Oke. Ya, ada kuadratnya karena tadi mula-mula A-nya ada kuadrat. Terus kasih T kuadrat. Oke. Nah, karena tadi kasusnya bahwa kecepatan awalnya 0, maka ini V0-nya kita bisa hilangkan karena 0 nilainya. Gitu. Sehingga hasilnya bahwa EK itu sama dengan setengah M, ini V dikuadratkan jadi V kuadrat, T kuadrat jadi T kuadrat. Ini dikali T kuadrat. Nah, T kuadrat bagi T kuadrat ketemu 1. Maka hasilnya di sini bahwa EK adalah setengah M V kuadrat. Nah, ini adalah besaran ya, besarnya energi kinetik yang dihasilkan oleh sebuah benda yang bergerak. Ingat, kata kuncinya di sini energi kinetik itu disebabkan karena benda itu bergerak. Ya, ada kecepatan. Kalau tidak ada kecepatan berarti tidak punya energi kinetik. Oke, yang kedua adalah energi potensial ya. Energi potensial. Nah, sebagai kata kuncinya, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki karena kedudukan. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan ya. Oke, misalkan kita punya sebuah benda di sini, benda bermassa M, gitu kan? Kemudian diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas dengan gaya F, gitu kan, sehingga sampai posisi di sini. Nah, kalau kita hitung dari awal di sini, dari titik acuan, ini adalah ketinggian atau kita singkat H, baik. Gitu. Nah, usaha untuk mengangkat, gitu kan, usaha untuk mengangkat benda bermassa M ini sampai ke atas, gitu kan. Ini kira-kira ya sebesar gaya berat itu sendiri, yaitu massa kali gravitasi, gitu ya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan
usaha gitu kan. Jadi ada keterkaitan antara usaha dengan energi. Kalau kita kaitkan, maka di sini akan menghasilkan W sama dengan energi potensial gitu ya. W sama dengan energi potensial gitu. Nah, W itu adalah jadi gaya dikali dengan perpindahan ya, sama dengan energi potensial. Nah, konteks di sini bahwa besarnya gaya yang digunakan untuk mengangkat benda bermasa M hingga pada ketinggian H di sini adalah minimal sebesar gaya berat itu sendiri, yaitu massa kali gravitasi. Nah, konteks perpindahannya adalah H, itu sama dengan EP. Nah, artinya di sini kita dapat menemukan secara matematis bahwa rumusan dari energi potensial itu adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi yang jadi titik pusat di sini, titik tunggu di sini adalah adanya ketinggian. Nah, itu sebabnya bahwa energi potensial itu adalah energi yang memiliki kedudukan. Ya, tentunya kedudukan dari posisi paling besar. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan, pertanyaannya kalau misalkan ini sudah pada ketinggian tertentu, ini bendanya saya taruh di atas sebuah meja gitu, nah anggap saja itu meja. Nah, ini bendanya bermassa M. Nah, meja ini tentunya dia juga punya ketinggian misalkan H1 itu. Nah, diangkat dengan gaya F seperti itu sehingga di sini mencapai pada ketinggian yang kedua. Nah, oke, ketinggian yang kedua, misalkan H2 dari posisi awal. Gitu. Maka di sini ya status kesetaraan usaha energi ini tidak hanya sampai MGH saja, gitu kan? Karena ada dua di sini, ya. Yang pertama punya kedudukan sehingga di pertama ini, bagian yang pertama dia juga punya energi potensial yang pertama ya. Yang kedua itu juga punya energi potensial yang kedua. Nah, sehingga bentuk ya hubungan antara usaha dengan energi potensial dapat kita tuliskan W sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1 ya, selisih antara energi potensial yang kedua dengan energi potensial yang pertama itu, atau W sama dengan delta EP. Nah, inilah ya bentuk atau rumusan yang mencirikan bahwa adanya teorema atau kesetaraan usaha energi. Jadi artinya bahwa besarnya usaha yang dikeluarkan untuk mengangkat sebuah benda ini sama dengan besarnya perubahan energi potensial ya, dimana bahwa M itu adalah massa ya, satuannya kilogram dalam SI itu massa, kemudian H itu adalah ketinggian, itu ketinggian satuan dalam SI meter, dan G itu adalah percepatan gravitasi ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sementara energi EP itu singkatan dari energi potensial. Nah, semua bentuk energi itu satuannya sama, energi kinetik, potensial, kemudian mekanik itu nanti sama, satuannya adalah sama-sama joule. Nah, ini bentuk dari teorema usaha energi potensial. Nah, yang terakhir ya, energi yang terakhir itu adalah energi mekanik. Ini saya hapus. Energi mekanik. Energi mekanik. Nah, pembahasan energi mekanik ini ya yang menuntut kita bahwa energi itu tidak hilang, bahwa energi tidak hilang. Energi itu nanti akan dikonversi ke dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah, secara definisi bahwa energi mekanik EM itu adalah penggabungan antara energi potensial dengan energi kinetik, gitu ya. Nah, walaupun ini definisinya adalah penjumlahan, bukan berarti bahwa energi mekanik itu adalah energi yang besar, gitu kan, lebih besar dari energi potensial atau lebih besar dari energi kinetik. Bahwa penjumlahan ini menandakan bahwa adanya kesetaraan, ya, adanya kesetaraan bentuk energi. Sebagai contoh di sini,
Ya, kita punya sebuah benda lah di sini ya. Oke, sebuah benda atau yang lebih gampang saja ya, yang populer saja. Oke, nah ini ada misalkan seekor monyet gitu ya, ada seekor monyet, dia berada pada ketinggian tertentu H misalkan dari tanah tentunya ya, punya ketinggian H. Nah gitu. Nah ketika monyet ini berada di atas tanpa bergerak gitu ya, berada di atas tanpa bergerak, jadi misalkan kecepatannya 0, maka dia memiliki energi potensial yang maksimum ya, energi potensialnya maksimum gitu kan. Tetapi monyetnya tiba-tiba ini jatuh karena ngantuk, jatuh gitu kan, jatuh ke dasar gitu kan. Nah maka ketika jatuh gitu kan, dia tidak lagi punya energi potensial, tetapi dia punya energi kinetik. Energi kinetiknya maksimum. Artinya apa? Bahwa energi potensial yang dimiliki oleh monyet tadi ketika di atas ya, ini akan dikonversi menjadi energi kinetik ketika monyet itu jatuh gitu. Nah sehingga dalam rumusan ini nanti energi mekaniknya adalah sebesar dengan energi potensial atau sama dengan energi kinetik gitu. Nah kalau posisi di tengah-tengah ya berarti masing-masing di sini punya kuota 50% 50%. Kalau sepertiga tinggal dihitung saja sepertiganya kemana gitu, apakah sepertiga condong ke atas, condong ke bawah gitu ya. Nah ini definisi dari energi mekanik.